Petualanganku kali ini berlabuh di sebuah desa wisata di kota Dodol, Garut. Kota yang terletak di dataran tinggi Jawa Barat tidak hanya mahir dalam mengolah dodol sebagai kudapan tradisional. Di kota Garut, terdapat sebuah desa yang dapat menghasilkan ramuan minuman, teh dan kopi dari buah kewer. Tepatnya di desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kampung Babakan Hantam. Teh yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di sini tak lagi berasal dari daun teh, melainkan dari rebusan biji buah kewer. Tidak banyak masyarakat yang tahu tentang buah kewer. Dengan keunikan buah ini, aku berniat untuk berkreasi dengan biji buah kewer untuk menjadikan jajanan tradisional. Sebenarnya, pohon kewer yang terdapat di desa ini tidaklah ditanam dan tidak memerlukan perlakuan khusus dalam merawatnya. Hanya dengan menyebarkan biji buah kewer ke halaman rumah, pohon kewer pun akan tumbuh dengan cepat. Kurang lebih setiap 1 bulan sekali, tanaman ini siap untuk dipanen. Ciri buah kewer siap dipanen adalah warna buahnya yang tadinya hijau akan berubah menjadi warna coklat kehitaman. Bagian yang akan diolah dari buah kewer adalah bagian bijinya. Namun sebelumnya, buah kewer lebih baik dijemur terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan air dan biji di dalamnya kering, sehingga mudah untuk diolah. Dalam 1 buah kewer, terdapat lebih dari 70 butir biji kewer. Biji inilah yang nantinya akan aku olah. Biji buah kewer dihargai Rp100.000 per kilogramnya. Hari ini, aku akan mengolah biji kewer untuk dijadikan sebagai isian kue tradisional, yaitu onde-onde. Agar tampilan onde-onde lebih menarik, Ibu Mimin membuat pewarna makanan dari daun katuk. Daun katuk yang sudah dipetik diberi sedikit air lalu diperas. Hasil perasan inilah yang dapat digunakan sebagai pewarna makanan hijau. Selain digunakan sebagai pewarna makanan alami, daun katuk juga baik untuk kesehatan mata karena mengandung cukup vitamin A. Biji kewer yang sudah kulepaskan dari kulitnya disangrai terlebih dahulu hingga matang. Proses ini juga digunakan apabila hendak membuat teh dari biji kewer. Aroma kopi pun menyeruak saat biji kewer disangrai. Biji yang sudah disangrai memudahkan untuk ditumbuk dan dijadikan tepung. Dengan begitu, biji kewer dapat diolah menjadi olahan makanan apa saja sesuai dengan keinginan. Agar mendapatkan bubuk kewer yang lembut layaknya tepung, biji kewer diayak untuk memisahkan antara bubuk yang sudah lembut dengan yang masih kasar. Hasil tumbukan akan diolah dan dicampurkan dengan bahan isian onde-onde oleh Bu Mimin. Bahan-bahan pembuat isian antara lain gula yang sudah dicairkan, tepung beras, dan juga tentu saja bubuk kewer. Semua bahan dicampur serta diaduk hingga adonan tercampur sempurna dan juga kalis. Setelah membuat isian onde-onde, Ibu Mimin membuat kulit luar onde-onde. Bahan yang digunakan pun sederhana, yaitu tepung beras ketan, tepung beras, air hangat, dan vanili. Pertama-tama, tepung beras ketan dicampurkan terlebih dahulu dengan sedikit garam. Setelah itu, barulah bahan-bahan lain dicampurkan. Tak lupa, Ibu Mimin menuangkan air hangat. Fungsinya agar adonan mendapat tekstur lengket. Setelah itu, adonan dioleni hingga kalis dan lengket. Untuk menghasilkan 3 warna berbeda, adonan dibagi menjadi 3 bagian dan diberi pewarna makanan agar terlihat cantik. Setelah adonan siap dibentuk, adonan diberi isian dari biji kewer yang sudah disiapkan tadi. Tak lupa, adonan dilumuri terlebih dahulu
onde-onde terlihat semakin merekah ketika digoreng, membuatku tak sabar untuk menyantapnya. Sambil menikmati sejuknya hawa kota Garut dengan ditemani onde-onde dan teh kewer, sangatlah pas. Selain enak dimakan, onde-onde ini bercita rasa unik. Aroma kopi yang dihasilkan dari biji kewer tetap kental terasa. Walaupun demikian, rasa onde-onde ini tak sepahit aromanya. Rasa manis mendominasi onde-onde ini. Masyarakat di Desa Sukalaksana percaya bila diminum secara rutin, teh kewer mampu untuk mengurangi rasa pegal linu dan mengurangi rasa lelah di badan. Olahan kewer juga dipercaya mampu untuk melancarkan buang air kecil.